Salam sehat teman-teman secinta Indonesia. Hari ini kita memperoleh kesempatan istimewa untuk berdiskusi dengan rekan saya Charles Force sebagai Ketua Umum daripada Indonesia Risk Management Professional Association. Hari ini kita berkesempatan untuk diskusi untuk menelaah prinsip-prinsip manajemen risiko berbasis ISO 31000/2018. Selamat bertemu lagi Pak Charles, terima kasih waktunya. Sama-sama Pak Anton. Pak Charles, kalau kita menelaah ISO 31000 yang terdiri dari prinsip of managing risk, framework of managing risk, dan juga proses managing risk, ada prinsip-prinsip dari managing risk ini yang perlu kita telaah dan berkenan Pak Charles memberikan contohnya. Salah satunya adalah prinsip yang mengatakan risk management is inclusive ya di dalam ISO tersebut. Boleh Pak, Bapak eksplorasi sedikit apa sih maksudnya hal tersebut secara konseptual dan kemudian memberikan satu contoh praktis kepada audiens yang merupakan risk management profesional dan praktisi di Indonesia. Silakan Pak. Baik Pak Anton, terima kasih sebelumnya sudah diundang untuk hadir dalam diskusi ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Antonius, ada satu prinsip yang menyampaikan bahwa manajemen risiko bersifat inklusif. Nah, inklusif di sini artinya adalah apapun aturan main yang kita berlakukan dalam manajemen risiko, bentuk praktik dan pengendaliannya itu harus melibatkan seluruh pihak yang memang harus dilibatkan. Jadi itu lawan dari eksklusif gitu. Bahwa tentu saja pertama pihak internal, mulai dari yang paling jajaran paling atas sampai dengan para pelaksana, termasuk juga tentu saja melibatkan para pihak eksternal yang memang semestinya harus kita libatkan. Terima kasih Pak Charles, singkat tapi padat secara konseptual ya. Dan di sini kebetulan teman-teman semua kami sambil menikmati outdoor environment dengan cuaca yang dingin di daerah Bandung, Dago, dengan ketinggian sekitar 1.500 dari permukaan laut. Ya, oke, Pak, bisa berikan contoh nggak, Pak? Apakah tadi prinsip inklusif tadi hanya berlaku di satu industri tertentu saja, atau berlaku secara generik? Dan tolong Pak Charles berkenan berikan contoh praktis, Pak. Satu, bagaimana prinsip itu dijalankan dan bisa terlihat atau terobservasi dan dipraktekkan secara konsisten. Baik Pak, pada dasarnya prinsip tersebut berlaku untuk semua industri, sektor, lintas sektor dan industri. Bahwa kenapa manajemen risiko perlu membutuhkan keterlibatan, keseriusan, role model leadership dari para pimpinan puncaknya, apapun industri di mana manajemen risiko tersebut diterapkan. Okay. Termasuk juga di dalamnya dalam melibatkan pihak eksternal secara relevan. Contoh misalnya untuk dunia konstruksi, dalam proses bisnisnya para kontraktor itu sudah sangat umum melibatkan para pihak eksternal yang sekaligus juga mampu mengelola risiko bagi mereka. Dalam konteks ada main con, ada subcon. Asuransi juga demikian, ada asuransi, ada reasuransi juga nanti ada retro dan lain sebagainya. Hal-hal ini yang perlu dipahami oleh masing-masing pelaku industri, bahwa karakteristik dari industrinya membutuhkan siapa saja para pihak yang perlu dilibatkan. Jadi kalau saya boleh simpulkan Pak Charles, dari contoh Pak Charles, saya jadi terbayang satu contoh praktis lain. Misal, satu perusahaan manufacturing mau memastikan keberadaan produk dan jasanya tepat waktu, tepat sasaran di pasar. Untuk itu dia harus memastikan bahwa barang tersebut diproduksi tepat waktu, tepat kualitas, tepat sasaran, dan ada risiko bahwa barang itu tidak bisa diproduksi. Maka hal ini juga harus melibatkan bagian procurement misalnya, bagian procurement raw material, packaging material, dan bahkan proses produksi itu sendiri, yang masing-masing ada risiko di level mereka, tapi juga ada keterkaitan. Nah, kalau barang sudah diproduksi juga di pergudangannya juga di logistiknya, sampai kemudian satu ke sana. Sehingga akhirnya kalau ini tidak melibatkan keseluruhan ekosistem, bisa-bisa barang ini tidak tersedia, bisa karena tidak diproduksi, bisa karena raw material tidak ada, bisa juga karena pergudangannya salah, dan lain-lain.
Demikian pemirsa, diskusi singkat kita dengan Pak Charles Force sebagai Ketua Eksekutif daripada Indonesia Risk Management Professional Association, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua dalam pembelajaran dan sosialisasi manajemen risiko berbasis ISO 31000. Terima kasih Pak Charles. Selamat menikmati udara yang asik sekali di tempat kita berdiskusi ini. Terima kasih Pak Charles. Terima kasih Pak Anton.